Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah, malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah sangat patuh. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah memberikan definisi malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Namun, malaikat tidak memiliki satu pun sifat khas sebagai Tuhan maupun sebagai zat yang berhak disembah. Allah menciptakan mereka dari cahaya dan memberi kemampuan istimewa berupa ketundukan yang sempurna terhadap perintah Allah dan kekuatan untuk melaksanakannya. Nubzah fi al-Aqidah al-Islamiyah 31. Para malaikat setidaknya memiliki sifat-sifat yang bersifat global dimiliki oleh semua malaikat. Di antaranya, pertama, malaikat diciptakan Allah dari cahaya, yaitu dari jasad yang berasal dari cahaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, malaikat diciptakan Allah memiliki sayap. Ada yang berjumlah 2, 3, 4, dan seterusnya. Hal ini sebagaimana firman Allah, segala puji bagi Allah sang pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan yang memiliki 2, 3, 4 sayap. Allah menambah dalam penciptaan malaikat sesuai kehendaknya. Quran Surat Fatir ayat 1. 3. Malaikat memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk dirinya dengan izin Allah. Sebagaimana yang ada dalam kisah hadis Jibril alaihissalam, di mana malaikat Jibril berubah menjadi bentuk manusia. 4. Malaikat itu mukmin dan mulia. Di antara mereka ada yang menjadi utusan atau rasul, maka dari itu mereka terjaga pula dari dosa. As-Suyuti menukil perkataan Al-Qadi Abu Ya'la bahwasanya para ulama telah bersepakat akan hal ini. Begitu juga perkataan Ar-Razi bahwa para ulama sepakat bahwasanya para malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak menikah. Al-Habaik fi Akbar Al-Malaik 252 dan 264. 5. Malaikat memiliki kekuatan ibadah yang amat kuat. Memiliki cinta besar untuk selalu beribadah. Para malaikat senantiasa bertasbih siang, malam, dan tidak lelah. Tidak sombong untuk beribadah kepada Allah, bahkan sebaliknya, mereka memandang ibadah adalah kenikmatan terbesar. Para malaikat tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Tafsir Al-Latif Al-Manan 45. Keimanan kepada malaikat memiliki beberapa pelajaran hikmah bagi seorang hamba. Di antaranya, pertama, menjadikan hamba sadar dan mengetahui begitu agungnya kebesaran Allah, kekuasaannya, kerajaannya. Hal ini dikarenakan kebesaran makhluk menunjukkan kebesaran sang penciptanya. Kedua, menjadikan hamba bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya dengan mengutus dan menjadikan malaikat perantara-perantara kebaikan bagi manusia. Ketiga, menjadikan hamba cinta kepada malaikat karena kualitas ibadah mereka dan tergerak untuk semakin memperbaiki kualitas ibadahnya kepada Allah. Sobat Rizki rahimakumullah, di atas Rizki sudah memaparkan tentang malaikat. Di sini Rizki akan membahas tentang orang-orang yang dilindungi malaikat. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberikan syafaat, melainkan kepada orang-orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 26-28. Dalam firman di atas disebutkan bahwa malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling patuh terhadap semua perintah Allah. Mereka diciptakan Allah dari cahaya dan senantiasa menjadikan doa sebagai cahaya kehidupan bagi semesta. Karenanya, doa dari malaikat merupakan doa yang mustajab. Maka beruntunglah manusia jika dalam hidupnya selalu ditemani dan didoakan oleh mereka para malaikat. Para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang berbuat baik dan beramal soleh. Berikut golongan-golongan yang didoakan oleh malaikat berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. 1. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci atau menjaga wudhu. Manusia yang senantiasa menjaga wudhu, terutama dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan senantiasa bersamanya sepanjang tidurnya. Malaikat pun senantiasa mendoakan agar dosa manusia tersebut diampuni oleh Allah. Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa si fulan karena dia tidur dalam keadaan bersuci." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. 2. Orang yang menunggu waktu sholat sembari duduk. Orang yang menunggu waktu sholat tiba sembari duduk dalam keadaan telah bersuci, maka malaikat senantiasa mendoakan kebaikan bagi dirinya. Terlebih bila hal tersebut dilakukan sembari melakukan amal baik seperti membaca Al-Quran. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Muslim 469. 3. Orang yang berjamaah di shaf paling depan. Shaf terdepan dalam sholat berjamaah merupakan salah satu barisan yang dimuliakan oleh Allah karena mereka merupakan orang-orang yang pertama menunggu datangnya sholat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf-shaf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. 4. Orang yang menyambung shaf dalam sholat berjamaah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa meluruskan sholat shaf termasuk dari kesempurnaan sholat. Di samping itu, shaf sholat yang lurus dan rapi akan terlihat indah. Maka bagi orang-orang yang menyambung shaf kedua dan berikutnya, maka malaikat akan ikut bersalawat atas dirinya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah. 5. Para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Dengan mengucap amin ketika sang imam selesai membaca Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa dari orang tersebut. Jika seorang imam membaca Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin.
karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. 6. Orang yang tetap duduk di tempat sholatnya setelah salam. Malaikat akan senantiasa bersolawat bersama manusia yang tetap duduk dan bersolawat kepada Allah masih dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar. Para malaikat akan selalu bersolawat, berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia akan melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Al-Musnad nomor 8106. 7. Orang yang melakukan subuh dan asar berjamaah. Seperti kita ketahui bahwa sholat subuh dan sholat asar merupakan sholat yang memiliki tingkatan godaan terbesar dibandingkan sholat-sholat yang lainnya, terutama jika dilakukan secara berjamaah. Maka malaikat akan menyertai mereka yang menyempatkan waktunya dalam waktu tersebut. Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi, dan pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Al-Musnad nomor 9140. 8. Orang-orang yang berinfak. Salah satu orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang mau berinfak kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Maka dua malaikat akan turun kepadanya seraya mendoakan rezeki yang setimpal baginya dan menghancurkan harta bagi orang yang batil. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya, kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakil." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari 1442 dan Sahih Muslim 1010. 9. Orang yang menjenguk saudara yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Terlebih jika hamba tersebut mau mendoakan kesembuhan untuk saudaranya yang tengah sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, Al-Musnad 754. 10. Seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan mengajarkan ilmu dan besarnya pahala seorang pengajar yang mengharapkan pahala di akhirat. Dianjurkan seseorang untuk meminta kepada Allah agar mampu menjadi teladan dalam kebaikan, terutama seorang alim atas seorang ahli ibadah.
bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Al-Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Di riwayat lain, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di pagi hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat, mendoakan orang tersebut sampai sore hari. Dan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di sore hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat, mendoakan orang tersebut sampai pagi hari. Hadis riwayat Abu Nuaim. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.